Realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan 3 tahun 2025 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, nilai investasi yang tercatat sepanjang Juli hingga September 2025 mencapai 20,55 triliun rupiah, turun dari 23,73 triliun rupiah pada triwulan 2. Sepanjang Juli hingga September 2025, DPM PTSP Jawa Tengah mencatat nilai investasi sebesar 20,55 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan 23,73 triliun rupiah pada triwulan sebelumnya. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah Sakina Rosela Sari menyebut meskipun terjadi penurunan, faktor aksi unjuk rasa dan situasi sosial beberapa waktu lalu tidak berdampak signifikan terhadap minat investor. Penurunan nilai investasi justru diimbangi oleh peningkatan jumlah proyek baru, meskipun dengan nilai per proyek yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi masih berjalan, terutama di sektor-sektor padat karya. Sakina menjelaskan realisasi investasi pada triwulan 3 terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar 9,32 triliun rupiah atau 45%, dan penanaman modal asing sebesar 11,23 triliun rupiah atau 55%. Sektor industri alas kaki menjadi penyumbang terbesar investasi asing, diikuti industri mesin elektronik, tekstil, karet, dan plastik, serta logam. Sementara pada PMDN, sektor makanan dan minuman menempati peringkat pertama dengan nilai 1,45 triliun rupiah, disusul industri kimia dan farmasi, serta perumahan dan kawasan industri. Beberapa daerah dengan nilai realisasi investasi tertinggi merupakan wilayah yang memiliki kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Meskipun secara kuartalan terjadi penurunan, kinerja investasi Jawa Tengah tetap menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan. Dibandingkan periode yang sama tahun 2024, total realisasi investasi meningkat 14,55% dengan kenaikan PMA sebesar 13,21% dan PMDN 16,21%. Kenaikan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Jawa Tengah. Nah, kalau imbasnya kami melihat di jumlah proyek investasi itu kan naik ya dari TW2 ke 3. Artinya kita ini memang Jawa Tengah proyek investasinya banyak, tetapi di sektor yang padat karya, yang nilainya investasinya kecil. Jadi kalau imbas demo dan lain sebagainya, insya Allah kok tidak pengaruh secara signifikan. Nyatanya besok itu, hari ini teman-teman dari pengawasan dan promosi mendampingi investor China yang ke Boyolali dan Klaten. Kemudian besok Kamis dari Inggris, kemudian ada juga dari China lagi, ada juga nanti minggu depan dari Taiwan. Jadi memang banyak kunjungan dan kami berharap kunjungan itu kemudian menentukan untuk lokasi investasi bagi mereka. Masih persepatuan, jadi persepatuan brand internasional itu hampir semua ada produksinya di Jawa Tengah. Kalau boleh nyebut merek boleh enggak? Boleh apa Bu? Mulai dari Nike, Adidas, Reebok, Onitsuka, Hoka, ya. Terus Converse juga. Jadi ya begitu made in Indonesia, nah itu Jawa Tengah. Dan itu biasanya ekspornya ke USA, Jepang, dan Eropa. Aktivitas promosi investasi dan kunjungan calon investor juga terus dilakukan di sejumlah daerah. Beberapa calon investor dari Tiongkok, Inggris, dan Taiwan dijadwalkan meninjau lokasi di Boyolali dan Klaten pada akhir Oktober mendatang. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat arus investasi baru, terutama di sektor manufaktur dan persepatuan yang menjadi unggulan ekspor Jawa Tengah. Dari Kota Semarang,
Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.